Langkah pemerintah yang kembali membuka ekspor pasir laut hasil sedimentasi menimbulkan polemik. Pasalnya, pemerintah sejak 20 tahun yang lalu telah melarang ekspor pasir laut karena merusak lingkungan. Payung hukum aturan ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimen laut. Ini sebetulnya yang di dalam Perpres itu adalah pasir sedimen yang mengganggu pelayaran, yang mengganggu juga terumbu karang. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan ada sejumlah alasan dikeluarkannya PP Nomor 26 Tahun 2023. Di antaranya agar tidak ada lagi pengambilan pasir laut ilegal dan masif. Sekarang ini numpuk sekali pengajuan yang kemudian kita drop banyak sekali di daerah Kepulauan Riau itu untuk kemudian pengajuan reklamasi. Yang menjadi pertanyaan adalah reklamasi yang sekarang ini Bapak Ibu tolong, dari mana itu bahan untuk reklamasi? Dari mana? Pulau dihajar, kita tangkap di Rupat, kita stop itu di Rupat, karena pulau yang disedot. Nggak bisa seperti ini ini adalah merusak lingkungan. Kebijakan ini juga mendapat banyak pertanyaan dari anggota Dewan, terutama bagaimana bentuk pengawasannya hingga jangan sampai ditunggangi oleh pihak-pihak tertentu. Kami menanyakan kepada Pak Menteri Kelautan dan Perikanan mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang pengolahan hasil sedimentasi di laut. Karena regulasi ini mencabut Kepres Nomor 33 Tahun 2002 tentang pengendalian dan pengawasan pengusahaan pasir laut, dan pemerhati lingkungan hidup sangat resah dan khawatir sebab kebijakan tersebut disinyalir akan melegalkan tambang pasir laut di semua tempat di Indonesia. Niat baik PNBP yang dijadikan oleh Pak Menteri itu dengan pengawasan yang lemah, khawatir gitu ya. Jadi memperkaya blok-blok tertentu, kelompok-kelompok tertentu, sementara negara kemudian tetap seperti itu, tidak mendapatkan tambahan-tambahan. Kalaupun toh mendapatkan tambahan, tidak sebanding dengan kerusakan ekologi yang dibandingkan. Apakah kebijakan ini benar-benar bisa mengurangi pengambilan pasir laut ilegal untuk menjaga lingkungan, atau hanya untuk kepentingan ekonomi sesaat? Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Apa yang Anda saksikan tadi di awal, itu akan menjadi bahasan saya di Indonesia Business Forum kali ini bersama saya Cica Anissa. Berawal dari diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2000 Nomor 26 tahun 2023, betul sekali. Setelah 20 tahun, akhirnya keran ekspor pasir laut diperbolehkan. Saya akan mengajak Anda untuk membahasnya bagaimana peraturan ini kemudian dikeluarkan, apa keuntungannya untuk di Indonesia, dan bagaimana pengawasan kebijakan tersebut. Di studio Indonesia Business Forum sudah hadir dua narasumber saya, yakni Mas Abdul Halim yang merupakan Direktur Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan. Selamat malam Mas Halim. Selamat malam Mbak Caca. Saya juga sudah melihat di sini Mas Slamet mewakili Komisi 4 DPR RI. Mas Slamet, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum Mbak Anisti. Lewat sambungan Zoom saya sudah tersambung dengan staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Mas Wahyu Muryadi. Selamat malam Mas Wahyu. Selamat malam Mbak Caca. Mas Wahyu, langsung saja, karena ini kan sudah menjadi polemik, pro dan kontra bermunculan. Boleh dijelaskan positioning dari pemerintah, apa sih alasan pemerintah menerbitkan PP nomor 26 tahun 2023? Karena saat ini penolakannya begitu kencang ya, seperti apa? Iya, yang kami menjalankan misi sesuai yang diamanahkan oleh pasal 56 Undang-Undang Kelautan, yaitu bahwa tugas pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan Perikanan adalah menjaga, merawat, dan membersihkan dan menyehatkan laut kita. Nah, untuk itu kami temukan banyak sekali problematika betapa biota laut kita, ekosistem laut kita ini diganggu oleh satu endapan, satu katakanlah limbah gitu yang namanya sedimentasi, yang di dalamnya terkandung material lumpur, material lain termasuk juga pasir laut. Nah, inilah yang kemudian untuk mencegah terjadinya ekses negatif dari sedimentasi ini, maka kami mengikhtiarkan untuk membersihkan dan juga memanfaatkannya, mengendalikannya untuk ya sebesar-besar kepentingan negara, yaitu penerimaan negara bukan pajak yang diperoleh
yang semata-mata diutamakan adalah untuk memenuhi kebutuhan reklamasi yang terjadi di banyak titik di seluruh tanah air ini. Ya, ada ribuan bahan-bahan reklamasinya itu nggak jelas asalnya dari mana dan diduga malah dari pasir laut. Maka justru spirit dari PP ini untuk menata kembali, ya, untuk membuat tata kelola yang lebih baik supaya asal usul traceability dari yang namanya reklamasi itu hanya benar-benar berasal dari sedimentasi pasir sedimentasi di laut. Jadi tidak merusak lingkungan. Jadi prinsip bahwa ekologi itu harus dijadikan panglima dan tidak boleh upaya ini kemudian mengganggu ekosistem laut dan membuat laut kita tidak sehat. Kalau itu sampai terjadi, di mana nanti kemudian akan diterbitkan dokumen yang akan dirancang oleh tim kajian, kalau ternyata tempat sedimentasinya itu tidak direkomendasi karena merusak lingkungan, maka Menteri Kelautan dan Perikanan pastilah tidak akan mengeluarkan izin pemanfaatan sedimentasi tersebut. Demikian, Caca. Iya, Mas Halim, bagaimana tanggapannya untuk menyehatkan laut supaya mengurang sedimentasi, maka hal ini kemudian dilakukan. Setuju nggak? Satu hal yang perlu disampaikan kepada Mas Wahyu dan teman-teman di Kementerian Kelautan Perikanan adalah untuk pengelolaan kesehatan laut yang perlu dilakukan adalah bagaimana memastikan padang lamun, terumbu karang, dan mangrove yang tersebar di wilayah pesisir Indonesia itu justru aman dan dilindungi, bukan justru disedot dan dimanfaatkan pasir lautnya dalam jumlah yang besar. Dalam bahasa kami di Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan, kalau pasir lautnya diambil, yang terjadi lautnya bukan sehat, justru malah di bumi hanguskan. Nah, kalau sudah ini yang terjadi, maka sektor perikanan yang menjadi mata pencaharian nelayan di Indonesia yang jumlahnya hampir 3 juta orang ini tentu akan terimbas dampaknya. Salah satu yang sudah pernah terjadi di tahun 2010 adalah penambangan pasir laut di Rokan Hulu, Kepulauan Riau. Di Kepulauan Riau ini dampaknya jelas dirasakan oleh masyarakat nelayan. Pertama, hilangnya fishing ground mereka. Lautnya menjadi keruh oleh karena praktek penambangan pasir laut di sana. Kemudian yang kedua, mereka terpaksa beralih profesi, memarkirkan perahu-perahu mereka di samping rumah mereka. Yang ketiga, pendapatannya menurun drastis. Fakta yang kedua yang perlu saya sampaikan juga kepada Mas Wahyu dan kawan-kawan di Kementerian Kelautan Perikanan adalah penambangan pasir laut yang terjadi di sekitar Taman Nasional Laut Wakatobi, di sekitar Pulau Wangi-Wangi. Di daerah ini, pasir laut yang diambil jumlahnya per hari mencapai 400 meter kubik. Bayangkan kalau kemudian dengan berbekal peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2023 dengan armada yang jauh lebih besar, bisa dibayangkan kerusakannya akan jauh lebih masif. Ya, Mas, tapi sebentar kita luruskan dulu supaya masyarakat tidak bingung. Pasir laut yang ditambang dengan pasir laut yang ingin diambil versi pemerintah sedimentasi laut, sebenarnya beda nggak sih ini pasirnya? Tidak ada perbedaan, Krusial, sama halnya. Kalau kita baca secara detail di dalam PP nomor 26 tahun 2023 maupun Kepres 33 tahun 2002 isinya sama substansinya. Oke, Mas Wahyu boleh ditanggapi ini dari Pusat Kajian Maritim ini, nggak ada bedanya pasir laut mau mulai ditambang dengan sedimentasi sama-sama pasir laut ditambang, ini seperti apa Mas Wahyu? Ya silahkan, makanya nanti terhadap masukan-masukan seperti ini penting sekali bagi kami untuk supaya benar-benar menjamin bahwa yang kami lakukan betul-betul tidak mengganggu lingkungan, tapi justru menata laut kita supaya lebih sehat dengan memanfaatkan sedimentasi yang sudah terbukti dari banyak jurnal ilmiah, mereka itu mengganggu kehidupan dari terumbu karang, mengganggu padang lamun, mengganggu kerang hijau, dan seterusnya. Tentu saja teknik pengambilannya nanti yang untuk membersihkannya tidak boleh merusak lingkungan, tidak boleh kemudian mengisap, menyedot, menggaruk dan seterusnya sampai kemudian terumbu karangnya rusak. Itu tidak boleh. Dan kalau Anda cermati betul, telaah betul, dikaji betul pasal demi pasal dari PP 26 ya, itu Anda justru harus tahu bahwa prinsip yang harus ditekankan situ adalah tata caranya harus pakai teknologi, peralatan yang ramah lingkungan, dan cara pengambilannya juga harus ramah lingkungan. Jadi kalau sampai terjadi pelanggaran seperti itu akan dikaji, diawasi, dikendalikan, dan kemudian ya tentu saja tidak akan diizinkan oleh menteri untuk diteruskan. Oke, Mas Halim, sebenarnya ada tidak sih selama ini negara atau perusahaan apapun punya teknologi menambang pasir ramah lingkungan? Namanya penambangan pasir laut terlebih lagi
tidak pernah ada kata yang tepat untuk menggambarkan bahwa praktek ini tidak merusak lingkungan. Karena yang terjadi justru sebaliknya, tadi seperti saya sampaikan, laut menjadi keruh, padang lamun dan terumbu karang menjadi habis, sehingga kemudian memaksa nelayan untuk pergi melaut lebih jauh. Kalau nelayan kecil dipaksa melaut lebih jauh, resikonya mereka kehilangan jiwa mereka karena tenggelam. Kemudian terakhir, pendapatan mereka menurun. Kalau sudah menurun, ikan jenis apa yang akan kita makan? Nah, saya kira terkait dengan itu, maka kami di Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan tegas menyampaikan pada Kementerian Kelautan Perikanan untuk tidak melanjutkan pembahasan peraturan turunan PP nomor 26 tahun 2023 ini. Oke, sekarang saya ingin ke Pak Slamet terlebih dahulu. Kalau dari Kajian Maritim untuk Kemanusiaan tidak mau dibahas, sementara saat ini timeline di DPR ingin mengajak pemerintah bahkan juga pihak swasta untuk menjelaskan alasannya seperti apa. Bagaimana Pak di DPR? Iya, jadi begini. Pertama terkait dengan saya punya catatan beberapa terkait dengan PP ini. Catatan pertama yang pesan saya kepada pemerintah harus jujur. Jangan sampai kemudian dengan PP ini ada penumpang-penumpang gelap yang akan memanfaatkan ini yang pada ujungnya kemudian rakyat dan negara yang dirugikan. Catatan saya pertama apa? Yang pertama terkait dengan proses PP ini. Biasanya kami di DPR juga dengar, oh ada RPP yang sedang mau dikeluarkan pemerintah. Ini nggak ada hujan, nggak ada angin, tahu-tahu keluar PP. Ini menjadi catatan bagi kami. Sehingga melibatkan publik ini sampai di mana. Nah, ini kemudian yang berikutnya tentunya jangan sampai tadi yang saya bilang kejujuran dari pemerintah terhadap PP ini, karena di PP ini banyak mengatur tentang tadi satu klausul yang terkait memberikan ruang untuk ekspor. Sebenarnya kalau sekedar kemudian diekspor untuk kebutuhan dalam negeri, oke, karena memang kita butuh. Tetapi bagaimana kemudian ada kecurigaan-kecurigaan itu yang tadi disampaikan bahwa kepentingan ekonomi tidak segala-galanya, tapi ekologi akan menjadi panglima. Justru kita melihat itu tidak begitu. Justru ekonomi yang menjadi panglima dari seluruh PP itu, sehingga kita mengkhawatirkan. Kalau kemudian negara punya niat baik meningkatkan PNBP, itu adalah tugas pemerintah bagus, tapi harus dikaji. Jangan sampai PNBP yang didapatkan oleh pemerintah tidak sebanding dengan kerusakan yang akan ditimbulkan oleh lingkungan kita yang berakibat kepada generasi kita. Ini yang menjadi catatan kita. Memang saya sepakat tidak ada cerita ya. Jadi dengan teknologi apapun yang sedang kita baca jurnal kemudian itu mengatakan bahwa memang akan terjadi kerusakan. Nah, kalau udah kerusakan kita panjang lagi ukurannya. Yang berikutnya juga kami memberikan tolonglah ya, jadi dengarkan suara-suara masyarakat kami yang kalau jangan posisikan teman-teman kita yang memang memberikan masukan menolak ini kemudian seolah-olah ini berseberangan dan tidak berkepentingan pada pemerintah, karena kami juga punya catatan dengan pengawasan yang lemah yang hari ini ada di Kementerian Kelautan ya, dengan tadi pasti nanti disebut minimnya dana, sedikitnya SDM. Justru dengan seperti itu, kami tidak yakin PNBP yang diharapkan oleh pemerintah itu akan masuk sebagaimana yang ditargetkan. Akan menguntungkan beberapa gelintir orang di saat kemudian jutaan nelayan kita akan menderita itu. Oke, nanti saat lagi Mas Wahyu akan buka-bukaan karena statement dari Pak Slamet di sini adalah pemerintah harus jujur. Benarkah Indonesia diuntungkan atau siapa yang diuntungkan dari peraturan ini? Sesaat lagi Indonesia Business Forum. Kembali lagi di Indonesia Business Forum dan sekarang langsung saja saya ke Mas Wahyu. Mas Wahyu, di sini Mas Slamet dari DPR mengatakan pemerintah harus jujur untuk buka-bukaan karena efek kerusakan lingkungan atau ekologis lebih besar. Berapa sih keuntungan Indonesia dari peraturan ini? Seperti apa? Baik, Mas Wahyu, dengar tadi pertanyaan saya karena di sini Mas Slamet dari DPR mengatakan pemerintah harus jujur nih buka-bukaan, berapa memangnya keuntungan kalau kita ekspor pasir, ini seperti apa? Setelah udah
banyak, ya kan? Kan ada saya bilang dari ujung Sabang sampai Merauke banyak sekali terjadi titik-titik reklamasi. Dan ini Anda nggak pernah bertanya kan, siapapun para ahli juga nggak nanya. Itu bahan-bahan untuk reklamasi di banyak titik itu diambil dari mana coba? Ya kan? Kan nggak jelas. Banyak juga yang mungkin dari pasir-pasir yang selama ini justru tidak boleh ditambang. Untuk itu PP 26 ini mengatur dari yang semula tidak diatur, ditata yang lebih baik. Harus bahan-bahan dari sedimentasi pasir itu nanti harus dari titik-titik sedimentasi yang ditetapkan oleh tim kajian yang sudah menguji secara tuntas menyeluruh tentang bagaimana manfaat dan mudorotnya, bagaimana efek lingkungannya. Kalau itu dirasakan tidak merusak lingkungan, ya tidak boleh diteruskan, tidak akan ada rekomendasi dari tim kajian. Tim kajian kan dari para pakar dari berbagai disiplin ilmu, khususnya dari ahli sedimentasi, oceanografi, dari kementerian dan lembaga, berbagai kementerian, tidak hanya KKP saja, tapi juga LHK, ada ISDM, perhubungan dan seterusnya, ada Pushidros, dan kampus-kampus terkemuka juga akan memberikan masukan dalam dokumen perencanaan yang disusun oleh tim kajian tersebut. Nah, ini nanti dalam praktek juga untuk pemanfaatannya, pengendaliannya, itu harus ada pengawasan yang ketat. Ya, walaupun faktanya memang kita tahu anggaran dari KKP anggarannya nggak banyak, cuma 6,2 triliun. Tapi ya bukan berarti itu alasan untuk kita tidak bisa melakukan pengawasan. Sudah ada teknologi sebagai jawabannya. Anda kalau perhatikan di command center di KKP itu luar biasa. Ada nanti ada satelit nano, ada juga sistem transmitter yang diatur, ada petugas yang ditempatkan di situ. Walhasil nggak sembarangan. Jadi ini Caca sebenarnya adalah terus terang kalau mau buka-bukaan justru ini adalah jawaban atas kekhawatiran dari banyak khalayak, termasuk dari teman-teman Komisi 4, Pak Slamet dan kawan-kawan itu, yang selama ini terhadap reklamasi nggak jelas. Entah dari langit mana itu pasirnya. Coba, apa peduli mereka? Nah, sekarang kalau KKP ditata, harus atau wajib dari hasil sedimentasi. Kan bagus. Ya. Tinggal pengambilannya, cara membersihkannya itu harus dengan teknologi, peralatan, dan juga cara yang ramah lingkungan. Kalau itu tidak comply, tidak dilakukan, tidak boleh, harus itu wajib itu. Makanya nanti tim akan menilai ini semuanya kelayakan dari termasuk operator yang akan melakukan itu. Kalau operatornya mendapatkan keuntungan, ya wajar dia bekerja tidak dibayar oleh negara. 0 rupiah nanti APBN tidak boleh keluar di situ. Mereka akan membersihkan. Nah kemudian hasil dari pembersihannya itu yang notabene endapan limbah ini nanti dimanfaatkan untuk reklamasi, dapat duit ya dipotong untuk negara, untuk PNBP kan. Gus, kalau lokal sudah cukup, barulah kemudian ekspor dimungkinkan. Itu setelah nomor yang kesekian ratus itu nanti. Lokal dulu lah, banyak sekali kebutuhannya ini. Ya kan? Ya. Boleh ditambahkan, itu saja. Ya, boleh ditambahkan di sini Mas Slamet bahwa ini solusi untuk adanya banyaknya penambangan ilegal di Indonesia. Ini seperti apa? Ya, jadi salah satunya kan begini. Kenapa dulu dilarang oleh pemerintah sebelumnya 10 tahun yang lalu? 20 tahun yang lalu. Itu kan alasan pertama adalah agar tidak terjadi kerusakan lingkungan yang lebih parah lagi. Yang berikutnya juga menghindari tenggelamnya pulau-pulau di luar kita. Apakah kemudian sekarang dibuka, itu artinya kekhawatiran pemerintah saat itu sudah tidak akan terjadi hari ini. Ini kan hal yang kemudian harus kita disampaikan oleh pemerintah, bahwa kekhawatiran pemerintah 20 tahun yang lalu ini tidak akan terjadi, kan begitu. Yang kedua yang menjadi kecurigaan kita, jangan sampai ada penumpang gelap, itu adalah kenapa di situ ada klausul ekspor. Oke, memang dalam negeri butuh tentang untuk reklamasi. Coba kalau kemudian drop pasal itu, bisa jadi kecurigaan-kecurigaan yang kemudian mengarah kepada perdagangan pasir yang ke luar negeri ini kan menjadi kecil. Oke, kita tidak menutup kemungkinan bahwa memang itu dibutuhkan, tetapi tutup dalam negeri. Kalau memang masih yakin kajian pemerintah sebelumnya, berarti kan kita harus komitmen dengan itu. Nah, itu. Catatan saya juga terkait dengan tadi disampaikan oleh Pak Wahyu, pengawasan ya. Jadi terkait dengan eksploitasi ini, pertambangan ini, yang di dunia di daratan saja. Ini salah. Ini Pak Slamet salah ini. Di daratan saja. Jadi gini, di daratan saja itu sudah ada aturannya seketat apa untuk kemudian melakukan recovery, tidak jalan itu. Apalagi ini di bawah laut, di bawah air yang tidak terlihat. Dari sisi pengawasan
teknologi dan lain-lain yang tidak kelihatan. Gimana pemerintah bisa dari sisi itu? Belum lagi nanti kita kontrol dari sisi PNBP-nya. Saya tidak terlalu yakin apa yang ditargetkan bisa tercapai kalau kemudian pengawasannya masih mengandalkan sistem yang hari ini. Mas Wahyu boleh dijawab? Ya, gini Caca. Jadi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Slamet, kemudian juga Pak Halim tadi, itu berangkatnya dari persepsi, dari mindset yang keliru. Mindsetnya adalah mindset pertambangan, rezim pertambangan di masa lalu yang memang tata caranya itu amburadul, yang serampangan segala macam. Nah sekarang ini diatur dan ini nggak ada pertambangan seperti yang lalu-lalu dan bukan pasir laut semata-mata seperti yang sekarang tergambar di media massa, termasuk ada foto beko yang kemudian ngeruk pasir di pinggir pantai. Bukan begitu. Jadi ini betul-betul di lokasi sedimentasi yang titik-titiknya begitu banyak akibat dari rezeki pertemuan sekian arus dari peristiwa oseanografi yang ini rezeki Pahloh sedimentasi ini harus dimanfaatkan. Baik. Itu loh. Mas Slamet. Pak Wahyu, di dapil saya punya pengalaman Pak. Sudah ada yang nyedot pasir bukan pakai beko. Di Sukabumi Selatan dulu sebelum dilarang ada yang pakai sedot, kapal sedot. Dan hasilnya juga tetap rusak. Nah makanya yakinkan kepada publik, yakinkan kepada kami bahwa teknologi apa, kemudian kapal sedot yang seperti apa yang tidak merusak biota laut, itu yakinkan pada kami. Itu aja. Oke, mungkin boleh yang memang diatur oleh PP. Iya, itu yang diatur oleh PP Caca, Pak Slamet, Pak Halim. PP itu jelas, makanya dibaca baik-baik pasal demi pasal bahwa setiap penggaliannya itu atau bukan penggalian, setiap pembersihannya, pemanfaatan sedimentasinya itu harus menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. Caranya juga tidak boleh merusak lingkungan. Itu prinsip itu. Kalau sampai itu dilanggar harus stop. Mas Halim, saya boleh dong ditambahkan dalam hal kajian, ada tidak sih titik-titik sedimentasi di laut yang memang harus diambil pasirnya, menyelesaikan masalah lingkungan? Ya, umumnya sedimentasi atau pasir laut ini terjadi pengendapannya ada di muara. Dan lokasinya berdekatan dengan pelabuhan-pelabuhan. Cara kerjanya tidak seperti yang disampaikan oleh Pak Wahyu tadi, menggunakan kapal isap, tapi justru cukup menggunakan beko dengan jam kerja yang jauh lebih efektif. Kalau kemudian menggunakan kapal isap, tentu ketika disedot menimbulkan lubang di bawah laut. Ketika lubang itu terjadi, maka daratan yang tidak jauh dari lokasi penyedotan pasir laut itu akan terjadi abrasi. Kalau sudah terjadi abrasi, maka pengaruhnya adalah garis pantai kita itu juga akan berkurang. Itu dampak yang kedua di luar perikanan yang sudah saya sampaikan tadi. Hal lain yang juga perlu saya sampaikan ke Pak Wahyu bahwa kalau tadi sejak awal Pak Wahyu sampaikan ini mandat dari Undang-Undang Kelautan 31 tahun 2004. Beliau lupa bahwa Kementerian Kelautan Perikanan juga memiliki amanah dari Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 Junto Undang-Undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir pulau-pulau kecil. Di dalam undang-undang ini di pasal 35 amanatnya jelas bahwa segala bentuk praktek pengusahaan di wilayah pesisir yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan merusak lingkungan itu tidak diperkenankan untuk diterbitkan aturannya, akan diberikan izinnya. Berkenan dengan itu saya kira akan sangat baik kalau kemudian Pak Wahyu saat perjalanan menuju TV One saya dapat pesan dari beberapa nelayan rajungan di Lampung, nelayan tuna di Maluku Utara, nelayan di Serang dan wilayah lainnya menyampaikan bahwa tolong sampaikan bahwa kami nelayan menolak adanya pemanfaatan hasil sedimentasi laut seperti yang diinginkan oleh Kementerian Kelautan Perikanan. Oke, nanti Mas Wahyu akan menanggapi karena ini suara langsung dari nelayan menolak pemanfaatan atau pengambilan hasil sedimentasi laut kalau pakai bahasa pemerintah. Sesaat lagi di Indonesia Business Forum. Sebelum saya ke Mas Wahyu untuk menjawab ini masukan dari para nelayan, kita simak dulu nih suara-suara rakyat seperti apa. Ini dia.
ekspor pasir itu dari pulau-pulau terkecil yang ada di Indonesia. Nah, pulau-pulau kecil ini mungkin jumlahnya banyak. Namun apabila kita ekspor pasir terus, jumlah pulau Indonesia yang awalnya 17.000 bisa jadi berkurang hingga 16.000. Kita kan ngeruk pasir ini dari dekat pantai. Jadi kan itu jadi isu juga karena merusak pantai. Walaupun ekspor itu kan di tanah kita tetap kita menjaga lah, di mana untuk pengawasannya mungkin nanti di penggarukan pasirnya gitu kan, itu diawasi dengan ketat. Kayaknya kurang setuju deh, karena dampaknya bakal ke nelayan-nelayan yang di sekitar situ sih, karena pencemaran dari laut itu akibat dari pengerukan pasir tadi. Ya jangan melupakan daerah yang istilahnya sumber dayanya diambil lah, jangan untuk kepentingan pusatnya aja lah, tetap buat daerah juga gitu. Ya, itu dia tadi suara dari masyarakat dari aspek lingkungan, pantai, bahkan juga sumber daya alam. Langsung saja ditanggapi Mas Wahyu, bahkan ada masukan juga di sini dari Mas Halim. Suara-suara nelayan menolak pemanfaatan hasil sedimentasi laut, seperti apa? Ya, terima kasih atas masukan dari semua masyarakat, termasuk masyarakat nelayan yang merupakan konstituen penting kami. Tapi mungkin juga nelayan-nelayan itu nggak ngerti, ya. Yang dimaksud mereka adalah mindsetnya seperti Mas Halim dan Pak Slamet. Penambangan pasir laut yang di pesisir, termasuk sedimentasi yang dirusak itu kayak begitu. Padahal enggak, kami prinsipnya tetap tata caranya harus ramah lingkungan, teknologinya ramah lingkungan, cara ngambilnya juga tidak boleh merusak lingkungan. Prinsip-prinsip ini tetap dijaga, itu dicantumkan persis dalam pasal demi pasal di PP 26. Jadi sekali lagi frasa dari pengertian dari pasir laut itu keliru. Jadi pemanfaatan sedimentasi laut yang titik-titiknya itu nanti hanya ditentukan, tidak sembarang titik, hanya dibolehkan setelah mendapatkan dokumen perencanaan hasil kajian dari tim yang sangat kredibel, yang terdiri dari para ahli dari disiplin ilmu, yang khususnya ahli oceanografi, ahli sedimentasi dan seterusnya. Jadi diharapkan justru ini menjadi solusi terhadap yang selama ini diam-diam pasir kita digerus, ya, secara tidak bertanggung jawab untuk kepentingan reklamasi di banyak titik di Indonesia. Jadi ini jadi solusinya justru, ya. Iya. Oleh sebab itu KKP juga nggak segan-segan untuk menghentikan model-model penambangan pasir yang secara liar, sehingga itu yang terjadi di Pulau Rupat, ya, di Riau, kemudian di Pulau Bawah, di Kepri, itu juga jelas langsung disegel oleh KKP. Dan juga belum lama ini 2 minggu yang lalu Pak Menteri, saya sendiri juga menyaksikan bahwa ada reklamasi dari satu titik di Batam di Kepulauan Riau yang ternyata pakai sumbernya dari cut and fill yang notabene juga merusak hutan. Jadi ini sekarang nggak boleh. Semua kepentingan reklamasi itu harus menggunakan sedimentasi laut yang titik-titiknya ditentukan para ahli dan tidak boleh merusak lingkungan. Itu bagus. Bahwa untuk kemudian setelah ada lebihnya dipakai untuk ekspor, ya ekspornya sedimentasi itu, pasir dari hasil sedimentasi. Kan nggak apa-apa untuk negara supaya dapat duit. Mas Wahyu, supaya mungkin jelas nih sahabat-sahabat dari Mas Halim, boleh sebutkan KKP punya sebut nama teknologi mungkin negara, jenis alat yang bisa mengeruk hasil pasir atau sedimentasi laut tidak merusak lingkungan, tidak mengganggu ekosistem ikan yang ada di dasar laut, seperti apa? Ya, ini terus terang kami memang lagi window shopping, makanya beberapa hari yang lalu ada pertemuan di Jogja, di Batam, itu kami juga ingin mendengar dari para pihak yang selama ini sudah terbiasa mengambil pasir, ya. Dalam konteks memang penambangan pasir memang. Itu kayak apa caranya? Ada nggak alat atau teknologi yang seperti itu? Ada teman dari KKP yang kemudian para pejabatnya ditugaskan ke beberapa tempat di luar negeri untuk mengecek. Ada nggak yang teknologi yang bisa memisahkan antara pasir dan lumpur, kemudian tidak boleh kemudian cara nyedotnya itu merusak terumbu karang dan seterusnya. Jadi prinsip ini harus dijaga. Ya. Mas Halim boleh dong tanggapi? Ya. Pak Wahyu, Malaysia itu menutup keran ekspor mereka untuk pasir laut ke Singapura karena dampaknya sangat besar untuk lingkungan, yang kedua untuk perikanan mereka. Jadi amat sangat disayangkan kalau kemudian Indonesia justru tidak mau belajar dari negara tetangganya Malaysia.
akibat dampak buruk dari praktek pembukaan perizinan untuk pasir laut. Apalagi untuk ekspor yang volume yang dibutuhkan justru amat sangat besar. Sorry, saya mau koreksi ya. Boleh. Bola-balik yang pasir laut. Ini persepsi yang muncul kemudian adalah nambang. Pak Wahyu, kalau kita baca detail di dalam PP 26 2023, yang dimaksud sedimentasi laut boleh seperti itu. dalam bahasa Pak Wahyu adalah pasir laut salah satunya. Selain lumpur, endapan lumpur. Sehingga apa yang kami sampaikan dari Studio TV One ini, itu sudah sama dengan apa yang dimaksudkan oleh Pak Wahyu. Artinya pasir laut itulah bagian dari sedimentasi yang akan diambil. Nah, Malaysia tentu berkaca dari praktek yang dilakukan di sana. Hasil sedimentasi yang diputuskan dokumen perjanjian. Coba Pak Wahyu cek lagi definisi di pasal 5 di PP nomor 26 tahun 2003. Di situ jelas disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sedimentasi laut adalah pasir laut. Baik, iya. Sekarang saya ingin ke Pak Mak Slamet di sini. Kalau sudah punya dua definisi yang berbeda, taruhlah adalah rakyat bahkan juga pemerintah, satu sebut pasir laut, satu sebut sedimentasi laut. Sekarang apa yang kemudian akan dilakukan? Kan tidak mungkin DPR membatalkan PP. Sekarang saat ini membuat peraturan turunan yang sesuai dengan keinginan DPR, mengartikulasikan kepentingan rakyat tentunya dari ekologi seperti apa? Ya, tetap kita akan lihat nanti, Mbak. Memang ketika nanti kita, dalam kajian, kita pekan depan akan panggil ahli-ahlinya. Kalau memang ini merugikan rakyat, ya harus dicabut. Tidak ada kata lain kita dicabut. Jadi saya juga ke Pak Wahyu, jadi rakyat itu bukan nggak ngerti. Mereka yang ngomong ke kita itu yang merasakan dampaknya, bukan mereka nggak ngerti. Yang kedua, saya sepakat, baca lagi Pak. Baca lagi di PP, itu jelas pasir laut, yang diatur ekspor juga pasir laut. Gimana bisa ngatakan bukan pasir laut? Sedimentasi bahasa judulnya PP, tetapi isinya tentang pasir laut dan sedikit disinggung tentang lumpur. Tolong baca Pak itu PP-nya tentang definisi pasir laut di situ. Saya sudah kemarin rapat dengan Menteri, saya bawa itu saya baca. Oke, gitu, Pak. Boleh Mas Wahyu ditanggapi? Enggak, jadi sekali lagi ini beda antara, mohon maaf ini, pasir laut yang selama ini diteriak-teriakkan teman-teman ini, Pak Halim maupun Pak Slamet, dengan pasir laut yang diambil dari hasil sedimentasi. Tolong gitu didefinisikan terus seperti apa? Mohon maaf. Loh, di sedimentasi itu Pak, kandungannya kan banyak material kandungannya itu. Ada lumpur, material lain termasuk pasir laut. Termasuk pasir yang di laut tentu saja. Nah inilah pasir inilah yang akan dimanfaatkan gitu loh. Akan dipisahkan. Bukan pasir laut dalam artian yang kemudian di pesisir, di apa namanya, pulau-pulau, di pantai segala macam, kemudian ditambang, seperti itu. Mas Wahyu, mungkin saya sedikit menengahi ya, karena kita nggak akan selesai kalau bahas mengenai pasir laut, sedimentasi laut. Pertanyaan yang sempat belum terjawab di sini, Mas Slamet mengatakan, ada tidak sih penumpang gelap karena dalam balik peraturan tersebut ada unsur ekspor laut? Karena kita tahu negara tetangga kita Singapura sampai 2030 membutuhkan pasir cukup banyak. Mau dijual lagi ke Singapura atau seperti apa Mas Wahyu? Ya, kalau penumpang gelap itu kan siapa orang yang kan para pemain-pemainnya, ya kan? Sampai sekarang belum ada itu proposal yang masuk ke KKP. Tapi sungguh pun begitu, ini akan terbuka ya dengan prinsip kehati-hatian dan juga akuntabilitas dan keterbukaan, transparansi, maka akan dibuka nanti pada siapapun. Asal mereka itu comply, bisa memenuhi kualifikasi, harus punya alat yang sedemikian rupa, yang teknologinya akan canggih, tidak boleh merusak lingkungan, cara ngambilnya juga harus tidak merusak lingkungan. Asal seperti itu, go ahead, silahkan gitu loh. Oke. Ya kan? Nah, nanti kan itu mereka bantu membersihkan endapan sedimentasi yang di titik-titik ditentukan oleh tim kajian, oleh para ahli yang kredibel tadi. Nah setelah itu ada tim uji tuntas untuk ngecek bener nggak ini dilakukan cara pengambilan segala macam. Jadi ada tim kajian, ada tim uji tuntas. Baik, Mas Wahyu, ditahan dulu. Mas Halim, tambahin, kalau misalnya ada perusahaan yang bisa menambang tapi tetap aman lingkungan, go ahead, setuju nggak? Seperti yang saya sampaikan di awal bahwa praktek penambangan pasir laut atau dalam bahasa Pak Wahyu pengambilan sedimentasi laut itu tidak pernah ada bahasanya dia menyehatkan atau dianggap keberlanjutannya tinggi.
Cara sebaliknya yang terjadi justru tingkat kerusakannya amat sangat besar. Baik itu dari sisi sosial ekonomi maupun mata pencaharian masyarakatnya. Satu hal lagi Pak Wahyu yang perlu diperhatikan adalah tadi sudah disinggung bahwa Singapura butuh pasir laut dalam jumlah besar untuk perluasan pembangunan pelabuhan Tuas di Jurong. Tuas posisinya kurang dari 12 mil dari Pulau Nipah di Kepulauan Riau. Kita tahu bahwa pemerintah Indonesia dengan pemerintah Singapura saat ini tengah membahas batas laut antara kedua belah negara. Dengan adanya penambahan wilayah laut, daratan maksud saya, di Tuas Jurong ini, maka konsekuensinya akan sangat besar bagi Indonesia dalam hal pengurangan wilayah kedaulatan kita. Nah, kalau kemudian kebijakan ini diteruskan ke depan, saya kira Kementerian Kelautan Perikanan di masa Pak Sakti Wahyu Trenggono akan dicatat sebagai menteri yang justru membolehkan Singapura untuk mencaplok kedaulatan Indonesia di wilayah perairan. Saya kira ini perlu dicamkan. Ya, sesaat lagi nanti Mas Wahyu boleh kemudian menjawab karena kita lupakan sedikit soal ekonomi, kita bahas kedaulatan Indonesia, laut teritorialnya berkurang dengan adanya peraturan ini sesaat lagi. Terakhir di segmen Indonesia Business Forum, saya mau tanya kepada Mas Wahyu. Oke, dari aspek ekonomi kita tinggalkan sejenak. Bagaimana dengan kedaulatan? Garis wilayah teritorial laut itu biasanya ditentukan oleh adanya pulau terpencil di ujung Indonesia, Mas Wahyu. Iya, Caca, Mas Halim dan juga Mas Slamet, sama sekali tidak ada niatan jahat apalagi ya dari Kementerian Kelautan Perikanan untuk kemudian menjual tanah air kita, menggadaikan kedaulatan kita, apalagi untuk kepentingan negara manapun termasuk Singapura. Nggak ada. Jadi batas, ya ini urusannya sebenarnya dengan Kementerian Luar Negeri, silakan dicek. Batas terluar untuk ZTE antara Indonesia dan Singapura itu sudah settle, sudah ada pembicaraan antara Kemenlu kita sama pihak Singapura. Jadi kalau sampai terjadi ini, kita ngomong asumsinya terjadi ekspor sedimentasi pasir hasil sedimentasi ya asumsinya begitu ya, itu sampai terjadi, tidak boleh kemudian Singapura menambahkan luasan daratannya sehingga mengganggu batas yang sudah disepakati dengan kita. Itu nanti terjadi insiden diplomatik. Baik. Ya kan? Tidak ada itu. Jadi yang saya dengar nih dari apa yang dilakukan oleh di Pulau Tampa segala macam itu adalah urusan reklamasi di ke dalam yang tidak kemudian urusan mengganggu kedaulatan kita, tidak ada. Tapi itu urusan silakan dikonfirmasikan dengan Kemenlu. Silahkan. Dan juga untuk ekspor adalah itu nanti ranahnya bukan KKP, itu nanti dari Kemendak, ya kan, dan sebagainya. Dan sekali lagi ini adalah yang kalau diekspor itu hasil sedimentasi di laut kita yang titik-titiknya ditentukan oleh para pakar, tidak dengan syarat tidak boleh merusak lingkungan, kan jelas. Ya, sekarang Mas Slamet, masalah kedaulatan wilayah teritorial seperti apa? Karena ada pulau-pulau kecil yang terancam hilang. Iya, kalau bicara kedaulatan ini kan sudah harga mati ya. Jadi jangan sampai kemudian lebih baik kita tidak punya uang, lebih baik kita tidak makan asal kedaulatan bangsa terjagakan. Ini masalahnya di situ. Nah, terkait dengan ekspor pasir tentunya ini menjadi kekhawatiran kita tersendiri dari sisi kedaulatan. Kenapa? Yang jelas secara internasional sudah disepakati bahwa batas negara terluar ada 12 mil. Dengan kemudian nanti dia terus menggeser luas dia, maka apa yang terjadi? Secara tidak langsung dan pelan-pelan pasti terjadi, maka akan kemudian menggeser wilayah kita di saat kemudian memang efek dari itu ada abrasi yang menenggelamkan batas-batas pulau terluar kita, sehingga kita juga menjadi kehilangan batas pulau terluar kita. Mas Halim terakhir. Ya, saya kira berkenaan dengan pasir laut ini alangkah baiknya Menteri Kelautan Perikanan bersikap bijak begitu ya, mendengarkan suara masyarakat yang berangkat dari keprihatinan atas sejarah kelam penambangan pasir laut di masa 20 tahun yang lalu. Berangkat dari situ, saya kira akan sangat baik kalau kemudian Menteri Kelautan Perikanan memprioritaskan pengelolaan perikanan tangkap
di seluruh wilayah Indonesia yang jauh lebih menguntungkan baik dari aspek pajak maupun PNBP-nya ketimbang kemudian berurusan dengan penambangan pasir laut yang dampak kerusakannya amat sangat besar dan merugikan bangsa Indonesia. Sebagai catatan terakhir, pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2003, pendapatan daerah Kabupaten Karimun sebagai penghasil pasir laut saat ekspor ke Singapura pada tahun itu hanya 50 miliar rupiah. Bayangkan kalau kemudian Menteri Kelautan Perikanan lebih fokus pada urusan perikanan, angkanya lebih dari 100 miliar rupiah. Baik, terima kasih Mas Halim, Mas Slamet, dan Mas Wahyu. Kita tunggu bagaimana nanti kemudian apakah PP ini akan dikaji ataukah nanti dibuat peraturan turunan yang memang mengedepankan kepentingan masyarakat Indonesia. Saya Cece Anissa menutup, selamat malam, sampai jumpa.